Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah topik yang tadinya tidak ada apa-apanya, tiba-tiba ramai dibicarakan semua orang di media sosial? Bagaimana bisa kolom komentar seorang politisi mendadak dibanjiri ratusan pesan dengan nada yang sama persis, seolah-olah mereka semua berpikir dari satu kepala? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil kerja sebuah mesin. Dan cerita tentang mesin inilah yang akan kita kupas. Kisah tentang para buzzer. Di awal-awal, ceritanya sangat polos. Bayangkan media sosial di masa lalunya, sebuah tempat baru yang seru di mana orang-orang bisa bebas bersuara. Di sana, ada beberapa orang yang suaranya paling kencang, yang punya banyak pengikut. Mereka lucu, pintar, dan apa yang mereka katakan selalu jadi perhatian. Dunia bisnis pun melihat mereka. Para pengusaha berpikir, daripada pasang iklan di koran, kenapa tidak kita titip pesan saja pada mereka? Maka lahirlah buzzer generasi pertama. Tugas mereka sederhana, menciptakan dengungan untuk sebuah produk. Mereka dibayar untuk mencoba makanan di restoran baru, menonton film perdana, lalu menceritakan pengalaman mereka. Semuanya terasa wajar, seperti promosi dari mulut ke mulut, hanya saja di dunia digital. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang jahat. Lalu, cerita ini mulai menjadi gelap. Titik baliknya terjadi ketika politik menyadari kekuatan ini. Para ahli strategi politik bertanya, kalau cara ini ampuh untuk menjual ponsel, kenapa tidak bisa untuk menjual seorang kandidat? Pemilu menjadi medan pertempuran pertama mereka. Alun-alun digital yang dulu ramai dengan canda tawa, kini berubah menjadi arena gladiator. Disinilah makna buzzer bergeser selamanya. Misi mereka bukan lagi membangun citra, tapi menghancurkan citra lawan. Senjata mereka bukan lagi ulasan produk, tapi fitnah, hoaks, dan kebencian. Pasukan mereka pun berubah. Tidak lagi hanya beberapa akun terkenal, tapi ribuan akun tanpa nama, tanpa wajah, yang dioperasikan dari satu komando. Dari sinilah lahir istilah yang kita kenal, buzzer rupiah, sebuah penanda bahwa mereka bekerja bukan karena keyakinan, tapi karena bayaran. Mereka adalah tentara bayaran digital. Kalau kita coba intip dapur operasi mereka, kita akan kaget. Ini bukan pekerjaan amatir. Di puncak komando, ada seorang dalang, sang koordinator. Ia yang menerima pesanan, merancang narasi, dan menentukan target serangan. Di bawahnya, ada beberapa akun besar yang bertugas sebagai pembuka jalan. Mereka yang pertama kali melempar isu ke publik. Tapi kekuatan utama mereka adalah pasukan infanteri tanpa nama. Ribuan akun ini bergerak serentak dari grup-grup WhatsApp atau Telegram rahasia. Perintahnya jelas. Malam ini, kita serbu topik ini. Atau banjiri kolom komentar tokoh itu dengan narasi ini. Mereka bekerja seperti robot, menyalin tempel pesan yang sama untuk menciptakan ilusi bahwa ada banyak sekali orang yang setuju atau marah. Mereka menciptakan gerakan yang terlihat alami, seolah-olah berasal dari suara rakyat, padahal semuanya palsu, semuanya rekayasa. Mungkin kita pikir ini cuma keributan di dunia maya, tidak ada pengaruhnya. Disitulah kita salah. Racun dari dunia maya ini meresap ke dunia nyata. Diskusi yang sehat mati, karena siapapun yang berani berbeda pendapat akan langsung diserbu. Kepercayaan kita terkikis. Kita jadi ragu, mana berita yang benar, mana opini yang tulus. Hal yang paling buruk, caci maki dan kebencian menjadi hal yang biasa, seolah-olah itu cara yang wajar untuk berpendapat. Mereka tidak hanya mencoba memenangkan perdebatan, mereka mencoba membentuk realitas kita. Jika sebuah kebohongan diulang ribuan kali oleh ribuan akun, lama-lama kebohongan itu akan terdengar seperti kebenaran bagi mereka yang tidak waspada. Dan cerita ini, sayangnya, belum selesai. Kini muncul penjahat baru dalam kisah ini, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Bayangkan, di masa depan, pasukan tanpa nama itu tidak lagi perlu manusia. Ribuan akun bisa dijalankan oleh program komputer, berdebat, menyebar hoaks, bahkan menciptakan video palsu yang terlihat sangat nyata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan di tengah semua ini? Jawabannya tidak ada di teknologi. Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Sikap waspada. Jangan mudah terbakar emosi. Selalu bertanya, siapa yang diuntungkan dari keributan ini? Dengan berpikir jernih,
kita tidak akan mudah terseret dalam badai narasi yang mereka ciptakan. Karena pada akhirnya, di tengah medan perang informasi ini, pikiran yang kritis adalah satu-satunya perisai yang kita miliki.